आमाले हामीलाई भेटाउनुहुन्छ होला है? Film ini menceritakan tentang perjuangan dari dua orang saudara mengasuh adik mereka yang masih bayi. Mereka bertiga ditinggalkan oleh orang tua mereka ketika sedang melakukan pelarian untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman. Sang kakak perempuan diamanahi oleh ibunya agar bertindak layaknya seorang ibu untuk adik bayinya dan adik laki-lakinya yang dipesani agar bertindak layaknya seorang ayah. Di usia mereka yang masih sangat muda, bagaimana mereka bisa bertahan hidup tanpa peran orang tua dan bertanggung jawab atas adik bayinya. Yuk langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Pada awal film ini menampilkan keluarga yang sedang bergegas mengemas barang-barang di rumah yang sekiranya akan mereka perlukan. Mereka keluar dari rumah kayu mereka melalui lubang jendela, lalu keluarga yang beranggotakan seorang anak perempuan dan laki-laki beserta bayi yang digendong ibunya itu pergi meninggalkan rumah mereka. Dan di belakang mereka sang kepala keluarga membawa tas keranjang rotan yang berisi barang-barang mereka. Mereka berlarian menyusuri ladang meninggalkan rumah bersama para tetangganya. Di tengah pelariannya, seorang ibu yang berlari sambil menggendong bayi dipanggil oleh suaminya. Dari belakang suaminya itu meminta agar ia menjaga anak-anak dan tetap lari, sementara sang kepala keluarga itu akan mengalihkan perhatian yang mengejar mereka. Karena mengkhawatirkan suaminya dan ia tidak ingin terjadi apa-apa, sang istri tentu tak mau meninggalkan suaminya. Namun apalah daya, ia harus mengalah dengan suaminya yang tetap bersikukuh dengan rencananya. Sambil menggendong anak bayinya tersebut, si ibu menjemput anaknya di depan dan menjawab pertanyaan anaknya yang mempertanyakan di mana ayah mereka. Di saat mereka akan melanjutkan pelarian, terdengar suara yang membuat mereka langsung mengkhawatirkan ayahnya. Sang ibu berhasil meyakinkan anak-anaknya jika ayahnya akan kembali menemui mereka. Mereka pun melanjutkan pelarian itu. Belum jauh mereka melanjutkan perjalanan, sang ibu tiba-tiba memberikan bayi yang digendongnya kepada anak perempuannya dan berpesan agar ia bertindak seolah-olah ia menjadi seorang ibu, dan ia juga mengatakan pada putranya agar bertindak seperti ia menjadi seorang ayah hingga ia kembali bersama ayahnya. Ia akan kembali untuk menjemput suaminya, dan sebelum pergi ia berpesan pada kedua anaknya agar tidak berpisah dari orang-orang desa dan saling melindungi satu sama lain. Kemudian para penduduk desa itu berjalan menyeberangi jembatan dan melewati lembah serta beristirahat di sana sejenak sebelum melanjutkan perjalanan melewati gunung salju. Kemudian malam pun tiba dan waktu inilah yang mereka gunakan untuk mengistirahatkan tubuh mereka yang berjalan seharian. Mereka menyalakan api unggun dan membuat makanan, dan tentu saja kedua anak itu juga ikut makan bersama. ज्यान छ नत्र राम राम। Di sisi lain mereka berdiskusi tentang di mana mereka akan tinggal sementara waktu. Karena perjalanan ini memang dilakukan tanpa rencana apapun sebelumnya. Salah satu dari pemuda yang berdiskusi itu mengusulkan nama sebuah daerah. Ia mengatakan jika di sana ia masih ada kerabat yang bisa membantu mereka dan mereka bisa pergi ke gereja. Seorang pria tiba-tiba menyahut dan mengatakan jika orang Kristen itu jahat, lalu ia mulai mengatakan kalimat-kalimat yang menakuti warga lain. Pemuda yang memberi usul tadi tentu langsung membantah, yang juga didukung langsung oleh adik perempuannya dari pria yang menakut-nakuti itu. Di saat yang lain berdebat, kedua anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya ini sedang tidur di dalam gua. Ternyata anak laki-laki itu belum tidur dan mendengar semua percakapan para orang dewasa itu.
Di pagi harinya, para warga desa ini menumpang pada truk angkutan dan anak laki-laki yang tidak sengaja mendengar percakapan semalam mengatakan pada kakak perempuannya jika mereka akan pergi ke gereja. Dan itu adalah hal yang buruk. Bocah laki-laki itu mengatakan dengan persis seperti yang ia dengar bahwa orang Kristen itu jahat, mereka suka menculik anak-anak dan memakan bayi. Akhirnya terjadi perdebatan ringan antara saudara ini. Mereka berencana pergi meninggalkan kelompok yang awalnya ditentang oleh si adik laki-laki. Karena teringat pesan ibunya yang menyuruh mereka mengikuti rombongan. Namun sang kakak perempuan berhasil menyangkalnya jika mereka harus saling melindungi seperti yang dikatakan ibu mereka. Dan akhirnya mereka bertekad untuk meninggalkan kelompok desa dan mulai berusaha mengambil adik bayi mereka yang digendong warga desa yang lain. Di saat truk berhenti, mereka mulai turun dan melanjutkan perjalanan seperti yang didiskusikan semalam. Dan para rombongan akan menuju gereja, sedangkan kedua anak kecil ini melakukan rencana mereka dengan mengambil adik bayinya. Dan tidak kunjung mengikuti langkah orang dewasa karena berniat kabur. Walaupun akhirnya mereka tetap membuntuti di belakang rombongan setelah ditegur wanita ini. Akhirnya mereka tiba di salah satu rumah warga dan menanyakan lokasi gereja yang akan mereka datangi. Dan warga itu mengatakan jika gereja itu 100 meter di belakang mereka. Di saat mereka berbalik arah, salah satu warga rombongan menyadari hilangnya kedua bocah yang dititipkan orang tuanya kepada mereka. Karena benar-benar tak dapat menemukan kedua anak itu, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke gereja tanpa kedua anak itu. Di sisi lain, kedua bocah ini nekat menjelajahi lembah hutan tanpa rombongan warga desa. Sebenarnya mereka sendiri pun tidak tahu harus kemana. Dirasa sudah jauh dari warga, mereka akhirnya beristirahat di bawah kolong jembatan. Mereka menyalakan api dan memasak persediaan makanan mereka. Mereka memakan hasil masakan mereka dan tidak lupa sang kakak perempuan menyuapi adik bayinya dengan sebuah pisang yang sudah lembut. Kemudian mengecek barang-barang persediaan mereka yang nampaknya masih mencukupi. Mereka juga tidak memikirkan pakaian mereka, yang terpenting adalah pakaian adik bayi mereka. Lalu mereka melanjutkan berjalan menjelajahi lembah rerumputan ini untuk mencari tempat istirahat. Saat menuruni tanah yang menurun, mereka menemukan tempat untuk beristirahat, yaitu sebuah mobil ambulans yang rusak terbengkalai. Di bawah sana mereka menjadikan mobil itu sebagai tempat istirahat serta tempat tinggal untuk sementara waktu. Mereka memutuskan akan tinggal sementara di sini, namun si laki-laki takut jika mereka tidak akan bertemu ibunya lagi. Namun kakaknya berhasil meyakinkan jika ibu mereka akan menemukan mereka. Akhirnya mereka tidur di dalam ambulans yang rusak itu dengan kehangatan api unggun yang mereka buat di dalamnya. Di tengah tidurnya yang nyenyak, si bocah laki-laki ini dibangunkan kakak perempuannya yang memintanya mengantarkan untuk buang air kecil. Awalnya anak itu menolak karena ia takut kegelapan, namun akhirnya ia menuruti kakaknya dan melawan rasa takutnya karena pesan ibunya yang mengharuskan mereka untuk saling melindungi. Di luar mereka membincangkan tentang si pendeta. Adik laki-laki mengatakan jika ia akan berani melawan pendeta itu ketika datang. Saat mereka kembali masuk ke dalam mobil, sang kakak memperhatikan nyala api di dalamnya. Menurutnya itu sangat memudahkan pendeta menemukan mereka, jadilah ia mematikan api unggun itu. Sedangkan adik laki-lakinya ketakutan karena gelap, namun sang kakak kembali berhasil menenangkannya. Pagi hari mereka berbincang-bincang tentang pendeta gereja lagi, namun percakapan mereka terhenti saat seseorang berjubah hitam berjalan di atas tanah yang lebih tinggi di depan sana. Si laki-laki mengatakan pada kakaknya jika orang itu adalah pendeta. Mereka pun bersembunyi di dalam ambulans itu sambil mengintip. Dan setelah pendeta itu pergi, mereka pun mulai waspada. Hari itu mereka memutuskan untuk membersihkan ambulans itu dan mengotori kacanya.
Kemudian setelah kejadian tadi mereka menyalakan api di samping kanan ambulans yang rusak itu. Lalu mereka memasak untuk sarapan mereka, tak lupa juga si kakak perempuan menyuapi adik bayinya seperti sebelumnya. Si adik laki-laki pun memutuskan untuk mencari bahan makanan untuk persediaan mereka, tak hanya bahan makanan ia juga mencari kayu bakar. Saat siang hari pendeta itu kembali melewati ambulans mereka pun langsung bersembunyi. Dan setelah tidak terjadi apa-apa, mereka pun di malam beristirahat dengan diterangi nyala lampu. Keesokan harinya mereka menjebak seekor kelinci, namun kakak perempuannya itu terlalu banyak bicara yang membuat adik laki-lakinya merasa jengkel. Untungnya mereka tetap berhasil menangkap kelinci itu. Awalnya mereka ingin memasak kelincinya, tapi mereka tidak tega jika harus membunuhnya, dan jadilah mereka melepaskan kelinci itu lagi. Karena menurut mereka ia juga memiliki keluarga, akhirnya mereka memilih memasak bahan makanan yang lain. Saat malam hari adik bayinya itu menangis tak kunjung berhenti. Walau kakak-kakaknya sudah melakukan apapun untuk mendiamkannya. Sang kakak perempuan memeriksa adik bayinya dengan menyentuh bagian-bagian tubuhnya, dan bayi itu berhenti menangis ketika sang kakak memegang perutnya. Setelah itu ia menyuruh sang adik untuk memasak air. Namun karena hari sudah gelap, jadilah ia sendiri yang turun tangan lalu ia mengompres perut adik bayinya yang sakit itu dengan air hangat. Tampaknya kompresan itu membuat sang bayi merasa lega karena ia berhasil membuang angin di perutnya. Ketika pagi hari si adik laki-laki bersembunyi di balik batu saat si pendeta turun melewati ambulans mereka. Ketika pendeta itu kembali ke atas untuk kembali ke gereja, si adik menghampiri tempat berdiri pendeta tadi. Yang ternyata adalah makam Kristen, ia pun kembali melanjutkan berjalan-jalan. Kemudian ia bertemu dengan seorang pria tua yang memanggil kambing peliharaannya yang tidak mau turun dari tanah yang lebih tinggi. Yang tentu saja pria itu tidak bisa naik ke atas dan mengambil kambing peliharaannya. Si adik dengan rendah hatinya membantu pria tua itu untuk mengambilkan anak kambingnya yang ada di atas. Kemudian si adik menanyakan apakah tidak ada yang membantu. Pria itu mengatakan jika dulu anaknya membantunya menggembala kambingnya, namun suatu hari kambingnya kembali, namun tidak dengan anaknya. Jadilah si adik itu membantu pria tua itu. Setelahnya ia kembali pulang ke ambulan mereka yang sudah ditunggu kakak perempuannya karena pulang telat sang kakak memarahinya. Untungnya susu yang diperoleh dari membantu sang pria tua tadi berhasil menghentikan amarah kakaknya. Pagi harinya sang kakak mencuci pakaian di air terjun. Di saat akan kembali pulang ia malah tergelincir dan ia pun terjatuh di atas bebatuan itu. Walaupun ia menjalani peran sebagai orang tua, ia tetaplah anak-anak yang akan menangis jika terjatuh. Di saat ia bertemu adik laki-lakinya di depan ambulans, ia menangis dan disambut pelukan oleh adiknya. Kemudian si adik laki-laki kembali bekerja ke tempat pria tua yang ia temui kemarin. Ia melihat sebuah pisau yang terpajang di depan rumah pria itu, lalu ia meminta izin untuk meminjam pisau itu, juga meminta bambu dan seutas tali panjang. Pria itu mengizinkan dan memberikan barang-barang yang ia sebutkan tadi. Di sisi lain kakak perempuan terlihat duduk di atas batu di depan air terjun sambil menggendong adik bayinya. Namun matanya ditutup oleh sang adik lalu ia membuka penutup matanya. Terlihat di depan mata sang kakak potongan bambu yang mengalirkan air dari air terjun. Ini akan memudahkannya untuk mencuci baju. Setelahnya sang kakak memuji adiknya karena ia bertindak layaknya orang dewasa, walaupun usianya masih sangat muda. Malam harinya mereka beristirahat diterangi lampu yang hanya menyala sebentar yang menyebabkan sang adik ketakutan. Kakaknya tentu saja menenangkannya, mereka bernyanyi bersama di malam hari hingga tertidur.
Di pagi harinya sang kakak berbelanja kebutuhan mereka di sebuah toko, namun saat mau membayar si penjual tadi tidak menerima uangnya. Karena uangnya bermata uang Nepal, sedangkan penjual tadi hanya menerima rupiah, yaitu mata uang India. Akhirnya mau tak mau ia kembali dengan lesu, lalu di depannya ada seorang ibu hamil besar yang meminta tolong diambilkan pasta gigi yang baru dibelinya terjatuh. Sang kakak pun mengambilkannya lalu terbesit dalam pikirannya jika ia bisa membantu tugas-tugas ibu itu. Ia tak sengaja mendengar jika si ibu sudah kesusahan melakukan tugas jika ia mau membantu tugasnya asal memberikan mata uang India. Si ibu akhirnya menyetujuinya walaupun awalnya kebingungan. Si kakak diajak ke rumah ibu itu lalu ke dapur. Ibu yang sedang hamil itu juga menanyai si kakak tentang orang tua dan tempat tinggalnya. Sambil memasukkan bahan makanan ke dalam tas, kemudian ia memberikan tas itu dan memberikan uang untuk dibelikan minyak tanah agar adiknya tak takut gelap lagi. Si kakak awalnya tak mau menerima, namun akhirnya mau menerima itu ketika sang ibu mengatakan itu adalah gaji yang dibayar di muka. Keesokan paginya, si adik sedang bersiap untuk pergi menggembala, namun si kakak tiba-tiba melarangnya dan menyuruhnya untuk tetap tinggal saja dan menjaga adik bayi. Akhirnya perdebatan pun dimulai ketika si adik tetap ingin pergi bekerja untuk membantu pria tua itu. Si kakak pun juga bersikukuh agar ia saja yang bekerja karena gajinya adalah uang bukanlah susu. Mereka berdebat layaknya anak kecil pada umumnya, yaitu saling mengejek cengeng. Hingga akhirnya si adik laki-laki menangis dan pergi meninggalkan si kakak perempuan. Ia berjalan-jalan dan pergi ke sebuah pura lalu duduk sambil menangis di sana. Dari atas pura yang tinggi, ia melihat sekumpulan anak laki-laki seusianya yang sedang bermain bola di bawah sana. Tak ingin berlarut-larut, ia pun kembali ke tempat tinggal mereka. Sang kakak yang menyadari jika adiknya sedang berada di atas mobil ambulans pun memanggil adik laki-lakinya itu. Ia berencana untuk membagi jam kerja dengan adiknya. Sang adik pun menyetujui pembagian jam kerja itu. Ia mengaku kejeniusan kakaknya itu dalam membagi waktu. Mereka bergantian menjaga si adik bayi di waktu pagi hingga siang hari sampai pekerjaan selesai masing-masing. Pagi ini adalah hari pertama sang kakak melakukan tugasnya. Tugas pertamanya adalah membaca koran, kemudian ia menyirami tanaman. Di sisi lain, sang adik laki-laki menjaga adik bayi yang sedang tertidur. Ketika jam kerjanya dimulai, ia memastikan jika adik bayinya itu benar-benar tertidur. Kemudian meninggalkan ambulans dan pergi menggembala. Ketika berjalan untuk kembali ke ambulans, ia menghentikan langkahnya ketika kembali melihat anak-anak seusianya bermain bola. Ia hanya melihat dari kejauhan hingga seseorang yang sedang berolahraga dengan jaket biru menepuk pundaknya dan mengajaknya bergabung untuk bermain. Kini ia tak hanya menonton mereka bermain, tapi ia juga langsung bermain bersama mereka hingga lupa waktu. Ia terlambat untuk pulang, sang kakak tentu saja langsung menghukumnya. Di sisi lain, dikarenakan gaji sang kakak adalah uang, jadi mereka bisa membeli baju untuk mereka sendiri. Mereka juga mulai membeli peralatan mandi dari gaji yang diperolehnya kini. Sang kakak kembali melakukan pekerjaannya di rumah bibi yang sedang hamil tersebut. Kini ia sedang membantu bibi itu untuk membawakan baju yang akan ditata di dalam lemari. Namun tiba-tiba bibi itu merasa kesakitan. Ia pun meminta gadis kecil itu untuk mengambilkan telepon. Setelah itu ia berusaha menghubungi seseorang dan gadis kecil itu langsung mencari bantuan pada orang terdekat. Di sana ada ibu penjaga toko tempat biasanya ia berbelanja untuk meminta pertolongan. Setelah bertemu, bibi itu mengatakan pada ibu penjaga toko jika ia tak bisa menghubungi suaminya. Ibu penjaga toko mengatakan pada bibi yang sedang hamil itu jika sekarang sudah saatnya ia melahirkan. Bibi itu akan dibantu melahirkan oleh ibu penjaga toko karena beliau sudah berpengalaman.
Gadis kecil yang sedari tadi hanya menatap si bibi yang sakitan, kini harus mengambilkan air hangat, handuk, dan potongan sprei atas perintah bidan dadakan. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri proses melahirkan yang sangat mempertaruhkan nyawa. Ia tetap duduk dengan sok walaupun prosesnya telah usai. Bahkan ia mengatakan jika ia tak ingin melahirkan dan memiliki bayi, tiba-tiba saja ia teringat pada adik bayinya. Sang adik pastilah sudah meninggalkannya karena seharusnya sekarang ialah berada di sana untuk menjaga sang adik bayi. Ia pun langsung bergegas untuk kembali ke ambulans tanpa berpamitan. Ketika ia kembali, yang ia dapati adalah ambulansnya yang sudah hilang. Di sisi lain, sang adik di perjalanan pulangnya ia melihat jika ambulansnya diderek, lantas ia berusaha mengejar hingga berlari menuruni tanah yang menurun tajam demi mencegat si supir truk derek tersebut. Akhirnya ia berhasil menghentikan truk derek itu dan mengecek ambulansnya untuk mencari adiknya. Orang yang menderek ambulansnya itu mengatakan telah memberikan adik bayinya itu kepada seorang pendeta. Kini mereka mau tak mau menemui pendeta untuk menemukan adik mereka. Mereka akhirnya mendatangi gereja lalu menyelinap masuk. Kemudian mereka menghampiri samping gereja dan menemukan seorang anak laki-laki di sana. Mereka bertanya adakah seorang bayi yang baru saja ditemukan. Anak tersebut menjawab iya dan menginformasikan jika bayi itu berbaju pink, sudah jelas sekali jika itu adalah adik mereka. Kini mereka berusaha kembali untuk masuk melalui pintu belakang. Mereka menaiki tangga dan langsung tertuju pada ruangan di mana anak laki-laki tadi berada. Mereka bertemu dengan anak itu dan menanyakan di mana adik mereka. Anak itu hanya menunjuk ke belakang dan menyuruhnya bertanya pada seseorang di belakang mereka. Rupanya di belakang mereka adalah seorang wanita berbaju serba putih yang menghampirinya. Karena tidak ingin tertangkap, tentu saja mereka lari kembali menuruni tangga. Di bawah sana seorang pendeta berjubah hitam sedang berjalan ke atas menaiki tangga. Kini tidak ada jalur kabur untuk mereka berdua. Kini mereka sekarang di sebuah kantor seorang pendeta itu. Di sana mereka ditanyai di mana rumah mereka dan orang tuanya. Namun mereka berdua hanya diam membisu tak menjawab sepatah kata pun. Akhirnya sang adik berucap dengan keras agar si pendeta mengembalikan adik mereka yang diambil dari ambulan. Kakak yang mendengar adiknya berbicara langsung memarahinya agar ia tetap diam agar tidak dimakan oleh pendeta. Si pendeta pun yang mulai memahami keadaan mereka langsung bergegas keluar dari ruangannya. Setelah itu mereka berniat kabur tentunya, namun pintu ruangan itu terkunci dari luar. Lalu mereka merencanakan jika ketika pintu terbuka mereka akan memukul pendeta itu bersama. Dan ketika pintu dibuka mereka sudah bersiap untuk memukul, namun ternyata yang muncul adalah ibu mereka yang sedang menggendong sang adik. Di belakang ibunya seorang pendeta itu berdiri dengan senyuman. Pertemuan ibu dan kedua anak yang terpisah lama ini tentu saja diawali dengan pelukan rindu yang sangat hangat. Lalu sang ibu bertanya penyebab mereka berpisah dari rombongan warga desa yang lain. Sang kakak pun menjawab jika pendeta itu suka menculik dan memakan anak-anak. Karena itulah mereka kabur meninggalkan rombongan akibat dari berita yang tidak benar disebarkan oleh para warga. Ucapan anaknya itu pun langsung dibalas pertanyaan dari sang ibu. Dari mana kalian mendengar semua itu? Sang adik mengatakan sambil menunjuk jika ia mendengar dari seorang pria tua yang sedang berdiri di belakang kiri ibunya. Ibunya pun memberitahu jika pendeta bukanlah seseorang seperti yang ada di pikiran mereka. Si kakak langsung saja menunjuk pria yang mengatakan itu dan menghukumnya dengan memegang telinganya. Selanjutnya kedua anak ini dibawa ke suatu ruangan dan di sana terdapat ayah mereka yang sedang diobati oleh seorang wanita.
Dan sang adik memandangnya dengan ketakutan. Ketika ayahnya memanggil, barulah mereka menghampiri dan memeluk ayahnya dengan erat untuk melepas rindu. Sang adik mengatakan jika ia sudah mengira ayahnya telah mati, mungkin ia merasa syok ketika seorang yang dianggap telah mati berada di depan matanya. Kemudian mendengar kabar yang bahagia ini, para warga rombongan mulai berdatangan untuk melihat keadaan dua bersaudara tersebut. Setelah mereka terpisah dari rombongan dan kini akhirnya mereka dapat kembali ke keluarga mereka dengan selamat. Maka di sini film pun selesai. Terima kasih kalian yang sudah menonton, sampai jumpa di next video.